Selamat pagi anak-anak semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya pada pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi baru tentang turunan fungsi aljabar. Adapun di sini beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari turunan fungsi aljabar. Tujuan yang pertama adalah menghitung turunan fungsi yang bentuk sederhana menggunakan definisi turunan. Yang kedua, menentukan sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian yang ketiga, menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan sifat-sifat turunan. Kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini ada definisi dari turunan. Nah, turunan itu misalkan kalau kita mempunyai fungsi f(x), maka turunannya dapat dinotasikan dengan y aksen atau sama dengan f aksen. Nah, itu adalah turunan, tapi turunan pertama. Atau bisa juga dalam bentuk dy per dx. Sehingga dapat didefinisikan bahwa y aksen itu sama dengan limit x mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Nah, agar lebih paham langsung aja ke contoh soalnya yang ini. Tentukan turunan dari fx sama dengan 5 dikurang 2. Nah, di sini fx-nya itu adalah 5x dikurang 2. Nah, agar cara kita mencari turunannya adalah menggunakan limit. Nah, berarti di sini maka kita harus mencari x plus h-nya. Fx plus h itu sama dengan 5x dikurang 2. Nah, ini ganti x-nya jadi x plus h, maka diperoleh 5 dikali x plus h dikurang 2. Maka ini tinggal dikalikan 5x plus 5h dikurang 2. Sehingga diperoleh f aksennya sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurang fx per 2 sama dengan limit h mendekati 0 dari 5x plus 5h dikurang 2 dikurang 5x dikurang 2 per h sama dengan limit h mendekati 0 dari 5x plus 5h dikurang 2 dikurang 5x plus 2 per h. Maka ini diperoleh 5x dikurang 5x ini habis, kemudian min 2 plus 2 habis, maka diperoleh limit h mendekati 0 dari 5h per h sama dengan 5. 5 dari mana? Hanya coret, maka limit h mendekati 0 dari 5 adalah 5. Demikian. Nah, adapun di sini ada beberapa aturan dari turunan atau sifat-sifatnya yang harus kalian ketahui. Yang pertama yang ini, y sama dengan a, maka turunan pertamanya adalah 0. Nah, jika dia adalah suatu konstanta, maka turunan pertamanya adalah 0. Semuanya, mau y sama dengan 100, y sama dengan 10.000, y sama dengan 3, itu turunan pertamanya adalah 0. Nah, kemudian kalau misalkan nih, y sama dengan ax, maka turunan pertamanya adalah y a. Nah, a-nya dari mana? Lihat dari koefisiensi x-nya. Lihat dari koefisien x-nya. Kalau misalkan 3x, nya adalah 3. Nah, lihat dari koefisiennya. Nah, kemudian kalau misalkan x-nya itu adalah dalam bentuk pangkat. Nah, maka turunan pertamanya adalah n dikali x pangkat n dikurang 1. Jadi, n-nya dikalikan n-nya ke depannya jadi n dikali kemudian pangkatnya dikurang. Nah, ada juga kalau dalam bentuknya itu adalah misalkan bentuk u dan v dalam suatu fungsi. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah y sama dengan u plus minus v, maka y aksen sama dengan u aksen plus minus v aksen. Y sama dengan k dikali u. K di sini itu adalah konstanta, maka dikurang y dikali, maka y aksen sama dengan k dikali u aksen.
Berikutnya, kalau Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Berikutnya, kalau bentuknya perkalian, Y sama dengan U dikali V, maka Y aksennya sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, berikutnya dalam bentuk pembagian, Y sama dengan U per V, maka Y aksennya sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Sama sifat-sifat turunan atau aturan-aturan turunan ini, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, yang pertama, Y sama dengan 6, maka turunan pertamanya adalah 0, karena dia bentuk konstanta. Nah, sekarang kalau Y sama dengan 6X, maka turunan pertamanya adalah 6. 6 dari mana? Koefisiensi X-nya. Berikutnya, Y sama dengan X pangkat 6, maka Y aksennya sama dengan N-nya itu 6, pangkatnya sebanyak 6, berarti 6 dikali X pangkat 6 dikurang 1, sama dengan 6X dikurang 5. Berikutnya, Y sama dengan 2X pangkat 3, maka turunan pertamanya kalikan aja 2 dikali 3 dikali X pangkat 3 dikurang 1, maka diperoleh 6X kuadrat. Berikutnya, kalau bentuknya Y sama dengan 3 per 2 X kuadrat, kalau bentuk pecahan, maka Y aksennya sama dengan 3 per 2 dikali pangkatnya 2 dikali X dikurang 2 dikurang 1, maka diperoleh 3X. 3X dari mana? Dari ini, langsung coret aja, maka 3X pangkat 1, karena pangkat 1 nggak usah ditulis. Nah, berikutnya kalau bentuknya itu dalam bentuk akar, berarti ini harus gunakan konsep eksponen. Berarti ubah dulu akar X-nya bentuk pangkat, jadi X pangkat setengah. Kemudian cari turunan pertamanya, maka setengah pangkatnya setengah, berarti setengah dikali X pangkat setengah dikurang 1, maka diperoleh hasilnya setengah X pangkat min 1/2. Berikutnya, kalau misalkan bentuknya itu tadi bentuk U dan V dalam suatu fungsi. Nah, yang pertama itu adalah Y sama dengan U plus minus V, maka Y aksen sama dengan U aksen plus minus V aksen. Langsung aja ke contoh soal, misalkan Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 3X ditambah 2 akar X, maka penyelesaiannya adalah Y aksen sama dengan, nah kalau bentuknya seperti ini, kalian harus kerjakannya masing-masing sendiri-sendiri gitu. Berarti Y aksen sama dengan X pangkat 4, turunannya adalah 4X pangkat 3. Kemudian 3X, turunannya adalah 3, berikutnya 2 akar X, nah ini 2 dikali akar X tadi, turunannya adalah setengah akar pangkat min setengah. Maka ini sederhanakan, ini coret, maka hasilnya adalah Y sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 3 ditambah X pangkat setengah, X pangkat min setengah, Nah, agar lebih bagus lagi angkanya, agar nggak bentuk pangkat negatif, maka kita bisa ubah ke bentuk akar. Jadinya Y aksen sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 3 plus 1 per akar X, maka turunannya adalah sebesar segini. Nah, berikutnya kalau bentuknya adalah Y sama dengan K dikali U, maka Y aksennya sama dengan K dikali U aksen. Contoh, Y sama dengan 5 dikali 3X dikurang 1. Nah, 5 di sini adalah sebagai K-nya. Nah, ini adalah K-nya, ini U-nya. Berarti U aksennya adalah 3, maka Y aksennya sama dengan 5 dikali 3 aja, maka ketemu turunannya adalah 15 gitu.
bentuk berikutnya, yaitu Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksennya sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Contoh, Y sama dengan 3X dikurang 1 pangkat 5. Nah, di sini U-nya adalah 3X dikurang 1, maka U aksennya sama dengan 3. N-nya ada berapa? Ada 5 pangkatnya ya. Jadi tinggal substitusikan aja. 5 dikali 3X dikurang 1 pangkat N dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali 3. 3 itu dari U aksen. Maka diperoleh Y aksen sama dengan 15 dikali 3X dikurang 1 pangkat 4. Bentuk berikutnya. Nah, bentuk berikutnya yaitu adalah Y sama dengan U dikali V. Ini adalah bentuk perkaliannya, diperhatikan ya. Nah, kalau dia bentuk perkalian, maka Y aksennya sama dengan U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Nah, di sini langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini adalah Y sama dengan X dikurang 1 dikali 2X pangkat 3 dikurang 1. Nah, di sini U-nya adalah X dikurang 1. V-nya itu 2X pangkat 3 dikurang 1. Nah, kalau U-nya adalah X dikurang 1, maka U aksennya adalah 1. Kalau V-nya 2X pangkat 3 dikurang 1, maka V aksennya adalah 6X pangkat 2. Tuh ya. Nah, langsung aja masukin ke sini. U aksennya 1, V-nya 2X pangkat 3 dikurang 1 ditambah U-nya X dikurang 1 dikali V aksen 6X kuadrat. Maka ini tinggal kaliin 1 dikali 2X pangkat 3, 2X pangkat 3, ini min 1, kemudian ini min X dikali 6X kuadrat sama dengan 6X pangkat 3 dikurang 6X. Maka diperoleh turunan pertamanya adalah 8X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat dikurang 1. Nah, selain cara ini ada juga cara yang lain, yaitu ini kan perkalian, berarti kali silang aja. Jadi cara yang lain itu adalah ini kalikan dulu, kali pelangi, kemudian ini ke sini, maka diperoleh X dikali 2X pangkat 3 itu adalah 2X pangkat 4 dikurang X dikali min 1, min X, min 1 dikali 2X pangkat 3, min 2X pangkat 3, kemudian min 1 dikali min 1 plus 1. Maka setelah bentuknya gini, tinggal turunin aja pakai sifat yang penjumlahan tadi, kerjakan masing-masing. Berarti kalau misalkan 2X pangkat 4, maka turunan pertamanya adalah kaliin aja 2 dikali 4, 8 kali X pangkat 3 dari 4 dikurang 1 dikurang turunan dari min X itulah min 1, kemudian turunan dari 2X pangkat 3 itulah 6X dikurang 2, turunan dari 1 adalah 0, maka diperoleh jawabannya segini. Hasilnya sama kan ini? Berarti kamu bisa pakai pilih cara yang mana aja gitu. Bentuk berikutnya yaitu bentuk pembagian. Kalau misalkan Y sama dengan U per V, maka Y aksennya sama dengan U dikali U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Beda kan sama perkalian tadi. Yang perkalian tadi dijumlahkan saja, kemudian di pembagian dikurangin dan ada tambahan per V kuadrat. Langsung aja ke contoh. Misalkan Y sama dengan X dikurang 1 per 2X pangkat 3 dikurang 1, maka turunan pertamanya adalah, nah berarti di sini
Ini itu adalah U, ini P. Itu sama kayak yang tadi, turunan pertamanya. Ini turunan pertama dari P-nya, ini turunan pertama dari U. Maka tinggal kaliin aja. 1 dikali 2x dikurang 3 dikurang 1 dikurang x dikurang 1 dikali 6x pangkat 2 per 2x dikurang 2x pangkat 3, ini nggak ada ya, dikurang 1 kuadrat. Maka ini kaliin, maka diperoleh 2x pangkat 3 dikurang 1 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 6x dikurang 2 per 2x pangkat 3 dikurang 1 kuadrat. Nah, ini tinggal sederhanakan, yang bisa disederhanakan yaitu jadinya min 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 1 per 2x pangkat 3 dikurang 1 kuadrat. Nah, gitu caranya. Oke, untuk materi kali ini selesai. Semoga adik-adik semua mengerti dengan materi baru ini, yaitu tentang turunan. Terima kasih.